Kemampuan memanfaatkan waktu yang dialokasikan adalah bagian penting dari proses penilaian dalam ujian disertasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pemodelan Pembelajaran Fisika untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Sesi selanjutnya adalah sesi presentasi ringkasan disertasi oleh Promovendus. Ada catatan Pak Arif Udin, Promovendus. Pertama, presentasi dengan share screen. Yang kedua, waktunya tidak lebih dari 15 menit. Kemampuan memanfaatkan waktu yang dialokasikan ada bagian penting dari proses penilaian dalam ujian disertasi ini. Untuk itu, memperkenan Saudara Promovendus Muhammad Arifuddin Jamal untuk melakukan waktunya mulai dihitung dari sekarang. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bahri Talib, MSI, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Emsidin Ali, MPD, selaku penguji kopromotor 2. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dasrudin, MSI, selaku penguji kopromotor 1 yang belum sempat bergabung pada kesempatan ini. Maaf, yang sudah bergabung. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Bahakin Rama, MS, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Terpelajar, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Abdul Saman, MSc, Kons, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Patabundu, MED, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir dalam sidang ujian promosi virtual hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pemodelan Pembelajaran Fisika untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Latar belakang penelitian ini dilihat dari harapan dan kenyataan. Fisika mempunyai peranan yang strategis dalam perkembangan teknologi. Penerapan kerangka kurikulum nasional KKNI sebagai standar kelulusan yang menuntut dunia kerja dan tuntutan abad ke-21. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang sangat esensial. Kenyataan
menunjukkan di lapangan bahwa mata kuliah fisika dasar masih dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa. Rendahnya kompetensi dasar fisika dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa ini salah satu fakta menunjukkan bahwa mata kuliah fisika dasar dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa. Oleh karena itu, perlu keterampilan pemodelan fisika, gejala fisika berdasarkan fakta fisis yang sedang diamati. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana gambaran kebutuhan pengembangan pembelajaran pemodelan fisika untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua, bagaimana prototipe pembelajaran pemodelan fisika untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana kelayakan pembelajaran pemodelan fisika untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Rumusan masalah ini akan dijawab dari jawaban pertanyaan berikut. A. Bagaimana validitas pembelajaran pemodelan fisika yang kemudian saya sebut sebagai model V2F? Bagaimana kepraktisan model V2F? C. Bagaimana keefektifan model V2F? Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dalam garis besar, pertama adalah kompetensi keilmuan fisika dasar, kedua kemampuan berpikir kritis, yang ketiga hakikat fisika dasar, model pembelajaran, dan terakhir adalah pembelajaran pemodelan fisika. Pemodelan fisika dalam penelitian ini dimaknai pertama adalah model fenomena fisika, kedua model gambar, ketiga model matematik, dan keempat model eksperimen yang terdiri dari eksperimen terbatas dan eksperimen laboratorium. Kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti yang saya sajikan di dalam ringkasan disertasi, untuk itu saya lewatkan. Next. Prosedur penelitian terdiri atas 4 tahap. Tahap studi pendahuluan, tahap next, terus next. 1. Tahap studi pendahuluan, tahap studi pengembangan model hipotetik, yang ketiga tahap operasionalisasi dari model, dan tahap terakhir adalah implementasi dari model V2F. Tahapan penelitian ini adalah modifikasi dari Wiedemann dalam From. Pengumpulan data, tahap pengembangan, yaitu pengembangan model V2F dan operasionalisasi dan implementasi, analisis data, teknik pengumpulan data dan instrumen dapat dilihat dalam matriks ini. Untuk pengembangan, analisis data itu berkaitan dengan karakteristik dan validitas model, berikutnya kepraktisan dan keefektifan model, teknik pengumpulan data berkaitan dengan kajian literatur dan validasi ahli, juga observasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah pada tahap pengembangan lembar validasi model V2F, pada tahap operasionalisasi dan implementasi adalah lembar observasi dan instrumen tes. Hasil penelitian, karena penelitian ini penelitian pengembangan, maka produk dari penelitian ini adalah buku model yang saya sebut sebagai dalam ini adalah model pembelajaran pemodelan fisika, di mana fasenya terdiri dari 5 fase. Fase pertama, pengajuan dan identifikasi masalah fenomena fisika. Fase kedua adalah pemberian informasi atau pengetahuan prasyarat. Fase ketiga, pemodelan fisika. Fase keempat, mencari solusi. Dan fase kelima, evaluasi proses dan hasil. Berikutnya, hasil penelitian berkaitan dengan validitas model. Dapat dilihat bahwa rata skor validitas model menunjukkan 3,48, sehingga
disimpulkan validitas model adalah sangat valid. Berikut berkaitan dengan kepraktisan model P2F, skor keterlaksanaan pembelajaran pemodelan fisika menunjukkan bahwa 3,4 sampai 4,0. Ini terlaksana sangat baik. Kemudian ditunjang dengan respon mahasiswa positif dalam kategori sangat baik. Sehingga kepraktisan model P2F disimpulkan sangat praktis. Hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas model V2F itu dilihat dari peningkatan kompetensi dasar dalam kategori tinggi, kemudian ke peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam kategori tinggi. Sehingga efektivitas model V2F dikategorikan efektif. Simpulan, pertama adalah pembelajaran fisika memerlukan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kompetensi keilmuan fisika dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dalam hal ini, pembelajaran pemodelan fisika, yang kemudian saya sebut sebagai model V2F. Yang kedua, pengembangan pemodelan fisika memiliki 5 fase. Fase pertama adalah pengajuan fenomena fisika dan identifikasi masalah. Kedua, pemberian informasi atau pengetahuan prasyarat. Ketiga, pemodelan fisika. Keempat, mencari solusi. Dan yang kelima adalah evaluasi proses dan hasil. Ketiga, model V2F yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan layak karena memenuhi kriteria valid, kepraktisan, dan keefektifan. Saran-saran dalam penelitian ini, jika dosen mengaplikasikan model V2F, sarankan pertama, dosen fisika harus memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, perlu latihan dan pembiasaan pada mahasiswa dalam pengembangan kognitif, khususnya terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pada tahap pemodelan dan mencari solusi, dosen perlu melakukan proses bimbingan pada mahasiswa secara bertahap. Demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua sidang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Profendus Muhammad Arifin Jamal telah memanfaatkan waktu secara efisien